Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 7 Februari 2025. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan kepada Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah saja kepadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini
mengisahkan dua tokoh yang begitu kontras, yakni Yohanes Pembaptis dan Raja Herodes. Yohanes adalah pribadi yang setia, memegang yang baik dan benar, dan tidak takut menyampaikan, menyuarakan kebaikan dan kebenaran, walaupun beresiko dibenci, dicemoohkan, bahkan dibunuh. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sementara itu Raja Herodes adalah pribadi yang labil, mudah ditiup angin, mudah terombang-ambing. Di satu sisi dia mengagumi Yohanes dan mengakuinya bahwa Yohanes benar, namun di lain pihak dia ingin mendapatkan pujian dan penghormatan. Dia tidak mau ditegur, dikritik, diluruskan kalau bersalah. Demi menjaga nama baiknya, demi gengsi, dia rela membunuh tokoh yang dikaguminya. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia senang juga mendengarkan dia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari perikop Injil yang kita dengar pada hari ini, dari kisah Yohanes Pembaptis dan Raja Herodes, kita tentunya diajak untuk berani hidup seperti seorang Yohanes Pembaptis, berani bersuara dan bertindak demi kebaikan dan kebenaran. Kita harus selalu dan senantiasa mendengarkan, melaksanakan bisikan suara, rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh setia, berani melaksanakan kehendak Tuhan, maka hidup kita pasti akan tenang, damai, dan juga tetap berani memperjuangkan kebenaran. Tuhanlah sumber kekuatan bagi setiap kita untuk terus melanjutkan hidup karya perutusan kita di tengah dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa mohon rahmat, kekuatan dari Allah sendiri, agar kita pun tidak mudah terombang-ambing oleh tawaran duniawi, tetapi kita tetap berdiri kokoh dalam iman kita akan Yesus, tetap setia kepadanya, tetap mewartakan dan melakukan kebaikan dan kebenaran. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.